Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid At-Tahirin rahimakumullah. Marilah kita bersihkan akidah kita dengan syahadat. Kita bersihkan dosa-dosa kita dengan tobat. Kita bersihkan harta dengan zakat. Kita bersihkan pergaulan dengan maaf. Hindari maksiat. Insya Allah kita akan mendapatkan sebuah keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik dunia maupun akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah, kita tentu telah mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat hidup, nikmat panca indera, nikmat penglihatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, baik jasmani maupun rohani. Begitu banyak nikmat Allah itu, bahkan kalau kita menghitungnya tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah itu. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita terlahir dengan tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Tidak bisa memilih siapa ibu kita, ayah kita, keluarga kita. Alhamdulillah, kita dilahirkan dari keluarga beriman. Yang dengan itu sampai sekarang insya Allah, alhamdulillah, kita masih tergolong orang-orang yang beriman. Jaga iman kita sampai akhir hayat. Insya Allah kita akan meraih sebuah keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik dunia maupun akhirat. Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah engkau beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam iman itu. Begitu banyak nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Oleh karena itu maka sudah sepantasnya lah sebagai hamba Allah kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan kepada kita. Bersyukur dalam arti bahwa segala yang kita nikmati, yang kita dapati, baik jasmani maupun rohani, adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdasan kita, keterampilan kita, pengetahuan kita, tubuh kita, dan semua yang ada pada kita, pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dalam arti bahwa kita gunakan nikmat-nikmat itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan nikmat itu untuk menuntut ilmu, untuk menjadikan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Gunakan nikmat-nikmat itu, potensi yang ada pada kita itu, kelebihan itu, ilmu itu, dalam rangka menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dalam arti orang yang tidak menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah, untuk maksiat kepada Allah, tandanya dia telah mengingkari nikmat Allah. Ingat, Allah mengancam dengan firman-Nya, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Bersyukur dalam arti bahwa kita harus senang, harus bahagia dengan apapun yang kita miliki. Senang, bahagia dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan rumah kita. Bangga dan senang bahwa kita sebagai keluarga besar MAN 22 Jakarta. Bersyukur dengan bentuk tubuh kita, penghasilan kita, kondisi yang ada pada kita. Bersyukur. Yang punya gaji 20 juta bersyukur. Masih banyak yang gajinya cuma 15 juta. Yang income-nya 15 juta bersyukur. Masih banyak yang gajinya cuma 10 juta. Yang 10 juta bersyukur. Masih banyak yang income-nya cuma 5 juta. Yang 5 juta bersyukur. Masih banyak orang yang income-nya di bawah itu dan hasilnya tidak menentu. Nazara fid dunyahu ila man dunahu. Untuk urusan dunia lihat ke bawah, jangan ke atas. Yang punya Innova bersyukur. Masih banyak orang yang hanya punya Avanza. Yang punya Avanza bersyukur. Masih banyak yang hanya punya Karimun. Yang punya Karimun bersyukur. Masih banyak yang hanya punya Vario. Yang punya Vario bersyukur. Banyak orang yang tidak punya kendaraan. Untuk sampai ke tempat tujuan mereka harus berjalan. Yang tidak punya kendaraan bersyukur. Masih banyak orang yang jangankan berlari, jangankan berjalan, berdiri pun mereka mesti minta bantuan orang lain. Banyak makanan yang tersedia, minuman yang lezat dan nikmat tidak bisa dinikmati karena yang dimakan hanyalah rebusan-rebusan. Dia harus berpantang dengan penyakit yang bersarang di badan. Punya istri yang cantik menggairahkan tidak bisa dinikmati karena tidak punya kekuatan dan daya tahan. Punya kendaraan tidak bisa dinikmati karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan. Yang sakit-sakitan tidak bisa berjalan, bersyukur Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Hidup berarti kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bertobat. Ingat, begitu banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup ini. Berapa kali meninggalkan sholat, tidak berpuasa, menzalimi orang lain, berbohong dan lain-lain. Kesempatan hidup adalah untuk memperbaiki diri, untuk bertobat selagi masih hidup. Beruntung Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Bersyukur. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan musibah, penuh dengan cobaan, kekurangan ekonomi, keluarga dan lain-lain, penuh dengan cobaan, penuh dengan musibah, tapi dia bersabar, maka Allah akan mengangkatnya derajatnya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan di akhirat nanti orang-orang yang hidupnya tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja, penuh dengan kesejahteraan, keuangan yang mapan, tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang mewah, iri. Mereka iri. Iri, mereka ingin hidupnya waktu di dunia sering mendapat iri dengan orang yang sering mendapat musibah, mendapat cobaan, tapi sabar. Ada 3 gudang pahala bagi manusia. Salasun kanzillahi ta'ala al-faqru wal maradu was sabru. Orang yang hidupnya tenang saja, nyaman saja, sejahtera, iri. Ingin hidupnya waktu di dunia itu ingin seperti mereka. Idza kana yaumul qiyamati yuda'ul mizan. Nanti pada hari kiamat Allah akan memasang timbangan. Timbangan untuk memberikan ganjaran bagi manusia hambanya yang melakukan ibadah.
fayu'ta bi ahli shalah fayuwaffawna ujurahum bil mizan summa yu'ta bi ahli shaum fayuwaffawna ujurahum bil mizan summa yu'ta bi ahli bala la yunsabu lahum mizan wala yunsaru lahum diwan fayuwaffawna ujurahum bi ghairi hisab. Orang-orang yang sholat diberikan balasan sholatnya, yang puasa diberikan pahalanya puasanya sesuai dengan nilai puasa dan sholatnya. Lalu orang-orang yang ahli musibah, sering mendapat cobaan, sering mendapat musibah, tapi sabar, akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang hidupnya tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja. Hatta yatamanna ahlul afiyah, sehingga orang-orang yang sehat-sehat ingin hidupnya seperti mereka yang sering mendapatkan musibah. Laukanu bimanzilatihim min kaswabillahi ta'ala. Mengapa? Karena balasan mereka yang mendapat musibah jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang hidupnya aman-aman saja, sehat-sehat saja, meskipun dia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimanapun keadaan kita, fisik kita, ekonomi kita, masalah kita, pekerjaan kita, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan sebuah keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik dunia maupun akhirat. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua selaku keluarga besar MAN 22, Allah tetapkan iman dan Islamnya hingga akhir hayat, yang dengan itu insya Allah kita akan meraih sebuah kebahagiaan hidup, khususnya di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim innahu wal ghafurur rahim.